Pada pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga Ananda berpacu untuk datang lebih awal ke sekolah. Tadi Bapak sudah siap-siap jam 6:30 tuh mau berangkat. Ternyata macet juga. 6:30 dari Kuranji macet juga. Bypass semuanya macet sehingga sampai di sekolah udah jam 7:05. Sampai sini alhamdulillah dengan hati gembira melihat anak-anak Bapak sudah ramai di lapangan. Tentu sudah banyak perubahan. Yang sebelumnya masih di kelas perlu dihalau-halau pula baru ke lapangan. Tapi alhamdulillah hari ini dengan hati yang tenang gembira melihat anak Bapak sudah duduk tertib di lapangan. Alhamdulillah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, kepada baginda kita, pembawa risalah ilahiyah, pembawa tauhid, pembebas syirik, pemberantas musyrik, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, dan pegawai tata usaha yang sama kita muliakan, dan teristimewa kepada Ananda yang sudah hadir dalam acara kultum Jumat kita pagi hari ini yang sangat Bapak banggakan. Baiklah Ananda, adapun judul kultum Jumat kita pada pagi hari ini, karena tadi Bapak juga melihat pidatonya tentang orang tua, ngaji, tilawah, seri tilawah juga tentang orang tua, maka judul kultum Jumat kita juga tentang orang tua, berbakti kepada orang tua. Siapa yang di sini yang masih punya kedua orang tua? Coba angkat tangan. Masih punya kedua orang tua. Siapa yang di sini yang sudah tidak ada lagi ayahandanya? Anak yatim. Coba angkat tangan. Siapa yang di sini yang sudah wafat ibundanya? Berarti kesimpulannya semua anak-anak Bapak di sini masih banyak yang memiliki orang tua. Siapa yang pagi tadi bersalaman dengan ayah bundanya datang ke sekolah? Masya Allah. Bapak pakai motor, ketika lewat nampak di depan pagar ada anak bersalaman orang tuanya, ya, diciumnya adiknya, Masya Allah. Pengen nangis Bapak tadi, ya. Lalu bagaimana dengan anak yang hari ini sudah tidak ada lagi orang tuanya? Ananda diberikan kesempatan hidup bersama orang tua, tapi tidak mau bersalaman. Ada yang langsung aja ke sekolah tanpa pamit. Bahkan tadi dikatakan oleh Ananda kita dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu, jangan kamu sembah selain Dia. Alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma au kilahuma. Jika keduanya atau salah satunya sudah sampai usia lanjut, sudah lanjut usia,
Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kamu mengatakan perkataan ah. Tolong ama cik nak balian ladu untuk masak beko pagi. Sebentar mak, sedang lama main game. Ada di sini? Tidak ada. Sebentar mak, sedang itu TikTok. Ada di sini? Mengucapkan ah saja nak boleh. Apalagi kalau sabantama lah baratu. Ah aja satu kata ni sabantama. Apalagi kalau pura-pura pakak. Coba pakai headset. Nak terdengar tadi rumah. Apalagi membentaknya. Wala tanharhuma. Apalagi kamu membentaknya tak boleh. Orang tua yang sudah lanjut usia tidak boleh lagi membentak. Ada seorang laki-laki yang diceritakan dalam hadis Nabi. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasul. Ya Rasulullah. Ia bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas sahibati. Ia bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, man ahaqqun nas bihusnin sahibati. Siapa orang yang berhak yang aku harus berbakti kepadanya? Apa jawab Rasul? Qala ummuka, ibumu. Pemuda itu bertanya lagi, qala summa man? Qala summa ummuka. Bertanya lagi, qala summa man? Qala summa ummuka. 3 kali Nabi menjawab kita berbakti kepada ibunda. Bertanya yang keempatnya, qala summa man? Qala summa abuka. Apa yang keempat? Baru ayah. 3 kali Nabi menjawab ibu dan sekali ayah. Kenapa? Kenapa? Dalam surat Luqman ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Dalam surat Luqman surat ke-31 ayat 14, hamalathu ummuhu, ibumu telah mengandung, wahnan ala wahni, dalam keadaan lemah dan selemah-lemahnya, wa fisalu, kemudian menyapih. Berat itu nak. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya anak-anak ya wajib kasih dan sayangnya 3 kali lebih besar daripada ayahnya. Kepada bundanya lebih besar daripada ayahnya. Kenapa? Karena dalam keadaan mengandung itu lemah. Ya. Dalam keadaan susah payah ibunda mengandung. Awaklah pernah mengandung? Belum? Lah pernah melihat bunda mengandung? Pernah. Bagaimana rasanya? Apakah bunda itu kuat? Beko pulang cubo, ambil bantal yang beratnya 2 kilo, amat suan gasiko, coba praktekkan selama sebulan. Sanggup? Lemah. Melahirkan. Yang kedua melahirkan, lemah. Siapa yang bilang melahirkan itu enak? Kata orang, operasi itu enak Ustaz. Enak Pak operasi. Mana enak? Istri Bapak tanggal 6 Mei melahirkan, operasi. Sakit. 3 bulan susah gerak.
nggak bisa banyak aktivitas. Walaupun normal operasi, tetap sakit, lemah, nggak boleh banyak aktivitas. Itu yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi. Dan yang ketiga, menyapih selama 2 tahun, dari merawat, menyusui, memandikan. Siapa yang punya adik di sini? Banyak. Ini siapa namanya nih? Sudah pernah memandikan adiknya? Sendiri? Iya. Dia sudah berbakti kepada ibundanya. Menyapih selama 2 tahun itu, nak. Dari bayi saja, ya. Bayi saja. Bapak ketika malam hari, ketika menggendong anak, senang dia. Tapi kalau mulai menyusui, tidak suka lagi dia dengan kita. Ya, tidak mungkin bapak menyusui. Langsung dicari bundanya untuk menyusui. Untuk menyusu bundanya dicarinya. Terasa kekurangan kita sebagai ayah. Kapan? Ketika sudah jadi orang tua. Itu yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa kasih sayang anak itu kepada orang tua itu lebih besar, 3 kali lebih besar ibunya dibandingkan ayahnya. Karena itu tadi, ibunya sudah mengandung, ibunya sudah melahirkan, dan ibunya sudah menyapihnya selama 2 tahun. Duhai anak-anakku yang kucinta, ada menarik ini sebuah kisah. Bapak ingin bercerita sekarang jam 7.55, ada waktu kita sampai 8.20 baru masuk jam pertama. Oke, baik, ini masih ada sedikit. Ada sebuah kisah. Seorang sahabat hidup di masa Nabi tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi. Ada yang tahu namanya? Mungkin sudah pernah mendengar kisahnya. Siapa namanya? Dia berasal dari Yaman. Uwais Al-Qarni. Tahu? Mungkin sudah pernah mendengar cerita. Bapak ceritakan kembali supaya kita semua sama-sama tahu dengan pemuda yang berbakti kepada ibundanya. Hiduplah seorang pemuda di masa Nabi, sahabat Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi. Duhai Ananda, pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni, berasal dari Yaman, dari keluarga yang fakir miskin, anak yatim. Ibundanya sudah tua, lanjut usia, lumpuh. Dia sendiri yang merawatnya. Apa pekerjaannya sehari-hari? Ya, memelihara domba. Di siang harinya memelihara domba. Upah kerjanya sehari untuk biaya hidupnya di rumah. Lebihnya dibagikan ke tetangga-tetangga yang senasib dengannya. Semua permintaan ibunya dilaksanakannya. Satu yang berat. Ibunya ingin naik haji. Berat. Bagaimana seorang yang fakir miskin ingin naik haji ke Mekah? Dari Yaman ke Mekah jauh. Lalu Uwais Al-Qarni ini membelilah anak lembu. Tahu lembu? Anak sapinya beli. Untuk lu pakai anak sapi kau pergi ke Mekah? Tidak. Anak sapi yang kecil tu nyogendong sama Uwais Al-Qarni. Nyogendong nyodak kila bukit yang di Yaman tu turun naik nyogendong tarui. Kecil di masyarakat Yaman. Ayolah gilo Uwais Al-Qarni. Masa anak sapi nyogendong-gendong? Mereka belum tahu apa tujuannya menggendong anak sapi. Sampailah anak lembu itu beratnya 100 kilo dan ototnya Uwais Al-Qarni semakin kuat. Tiap hari menggendong terus. Sampai tibalah masanya musim haji, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Ibunya nyogendong, nyobawa tawaf keliling Ka'bah. Nyogendong ibunya, tercapailah keinginan ibunya untuk naik haji. Beliau panjatkan doa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Ibunya melihatnya, wahai Uwais, kenapa engkau minta ampuni dosaku? Dosamu bagaimana? Kalau dosa ibu sudah terampuni, maka ibu akan masuk surga. Dan Uwais
juga akan masuk surga karena sudah berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibundanya. Wahai anakku, Uwais ini selain fakir miskin, dia juga punya penyakit sopak. Do you know? Sakit sopak itu sakit kulit, bahkan kulitnya itu belang-belang. Ketika haji membawa ibundanya, semua sakitnya Uwais ini, ya, di tubuhnya, di kulitnya itu sakit sopak, disembuhkan Allah, kecuali di telapak tangan. Dikasih tanda telapak tangan. Kenapa? Karena Uwais ini sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi cintanya luar biasa kepada Nabi. Ya. Bahkan dia minta izin untuk datang ke Madinah berjumpa dengan Nabi. Sudah diizinkan ibunya tapi tidak berjumpa karena Nabi sedang berperang. Sehingga ia kembali lagi kepada ibundanya di Yaman. Dengar berita, Nabi ketika perang Uhud cedera, patah gigi Nabi. Ketika perang Uhud, sedih Uwais Al-Qarni, saking cintanya kepada Nabi, ambil batu nyetokok giginya patah. Awak le cinta kan Nabi nak? Ale ni yang menekuk gigi wajah batu. Anda, karena perang Uhud sudah berlalu, berapa kali salawat kepada baginda Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Barangkali memencet HP, memacu pesan WhatsApp. Kalau ditanya cinta kepada Nabi, cinta. Lihatlah Uwais Al-Qarni, selain cinta kepada ibundanya, cinta kepada Nabi juga luar biasa. Apa kata Nabi ketika perang? Disampaikan kepada Aisyah bahwasanya Uwais Al-Qarni ini bukan penduduk bumi tapi penduduk langit. Ya. Apa katanya? Nanti Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib akan berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Ini panjang cerita. Ya, sebagai kesimpulan, Uwais Al-Qarni ini berjumpalah dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Bahkan dia tidak mau terkenal di dunia ini. Jangan sampaikan kepada siapapun bahwasanya akulah Uwais Al-Qarni. Ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal, nak, ya. Ketika meninggal dunia, siapa yang memandikan? Sudah banyak orang antri memandikannya. Ketika mensolatkan, ramai orang mensolatkannya. Ketika mau dimakamkan, ramai juga sudah ada penggalian kubur. Sehingga masyarakat Yaman heran, Uwais Al-Qarni ini siapa? Yang kami tahu dia hanya seorang fakir miskin, tidak ada yang kenal dengan dia. Kok ramai orang datang? Ternyata betul kata Nabi, barulah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sadar dia bukan penduduk bumi, dia penduduk langit. Yang datang itu adalah para malaikat Allah. Karena apa? Karena baktinya kepada ibundanya. Baik anandaku sekalian, mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat menambah pemahaman, menambah bakti kita kepada ibunda kita, kepada kedua orang tua kita, ayah dan bunda kita. Baik, mungkin inilah yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari Bapak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.